Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai pendidikan IPS di Indonesia. Dan video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pendidikan IPS dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dahlan MPD Universitas Pancasakti Bekasi. Lanjut saja ke materinya. Yang pertama mengenai pengertian IPS. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya. Berikut beberapa definisi IPS. Yang pertama, di Amerika Serikat dikemukakan oleh The Committee on the National Education Association and Reorganization of Secondary Education in 1916 mendefinisikan bahwa ilmu yang mempunyai bahan-bahan pokok yang langsung berhubungan dengan tata susunan masyarakat dan manusia yang menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Michaels tahun 1957 dalam bukunya Social Studies of Children in a Democracy mengemukakan bahwa studi sosial dihubungkan dengan manusia dan interaksinya dengan lingkungan fisiknya dan sosialnya yang menyangkut hubungan kemanusiaan. Dan berikut jabaran lebih rinci lagi tentang cabang-cabang ilmu sosial dari IPS. Ilmu geografi, objek penelaahannya yaitu interaksi manusia dengan alam lingkungan pada ruangan tertentu di permukaan bumi. Yang kedua, ilmu sejarah. Objek penelaahannya adalah peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang mencakup segala aspeknya yang diurutkan berdasarkan kurun waktunya. Yang ketiga, antropologi. Objek penelaahannya adalah perilaku manusia di masyarakat sebagai ungkapan proses mental penjiwaan yang meliputi kemauan, reaksi emosional, dan kecerdasan. Yang keempat, politik. Objek penelaahannya yaitu pemerintahan, kenegaraan, termasuk ke dalamnya pelaksanaan kebijakan untuk memelihara kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Yang kelima, sosiologi. Objek penelaahannya adalah interaksi sosial manusia di masyarakat mulai dari keluarga sampai pada kelompok yang lebih besar. Yang keenam yaitu ilmu manajemen ekonomi. Objek penelaahannya adalah proses pengelolaan, pengaturan, pengawasan, pengurusan, dan penguasaan kegiatan manusia di masyarakat dalam rangka memperoleh hasil yang setinggi-tingginya dari kegiatan tadi. Nah, tujuan pendidikan IPS yaitu yang pertama, pendidikan kemanusiaan. Pendidikan kemanusiaan memiliki arti bahwa IPS harus membantu anak memahami pengalamannya dan menemukan arti atau makna alam kehidupannya. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan mengandung arti bahwa siswa harus dipersiapkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam dinamika kehidupan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan intelektual mengandung arti bahwa anak membutuhkan bimbingan dan arahan untuk memperoleh ide-ide yang analisis dan alat-alat untuk memecahkan masalah yang dikembangkan dari konsep-konsep ilmu sosial. Tujuan IPS menurut dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi disebutkan yaitu mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majmuk di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, sejarah IPS di Indonesia adalah dalam literatur kependidikan baru muncul pada awal abad ke-20. Tetapi nama social studies pada waktu itu belumlah bermasyarakat di tanah air kita ini.
Nah, pada tahun 1913, istilah social studies secara resmi dipergunakan oleh sebuah komisi pendidikan, yaitu Social Studies Committee of the Commission of the Reorganization of Secondary Education sebagai bagian dari National Education yang bekerja untuk merumuskan dan membina kurikulum sekolah untuk mata pelajaran geografi dan sejarah. Dan pada tahun 1914 mulailah Social Studies secara resmi digunakan untuk kurikulum persekolahan dengan materi pokoknya pada waktu itu adalah sejarah dan geografi. Dan pada tahun 1921 berkedudukan di Washington DC, dibentuklah National for the Social Studies yang bertugas mengembangkan pendidikan sosial. Sebagai medium komunikasinya menerbitkan jurnal terkenal dengan nama Social Educational. Nah, di Indonesia istilah Social Studies dipergunakan untuk istilah ilmu sosial. Ilmu Social Studies dipergunakan untuk pengetahuan ilmu sosial atau IPS di Indonesia secara resmi dipergunakan pada tahun 1975 sesuai dengan keputusan Negara Republik Indonesia melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 008-D-U-1975 dan nomor 008-E-U-1975 bahwa mulai 176 berlaku kurikulum 1975 bagi pengajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Sebelum resmi digunakan IPS telah pula diperkenalkan beberapa nama seperti pengetahuan masyarakat, ilmu sosial, pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sosial, pendidikan ilmu sosial, ilmu pengetahuan sosial, dan studi sosial. Walaupun telah diperkenalkan beberapa istilah untuk pengajaran ilmu sosial, tetapi semua istilah mempunyai tujuan dan sifat-sifat yang sama. Tetapi perkembangan terakhir pada tahun 1975, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cenderung memakai istilah IPS untuk pengajaran ilmu-ilmu sosial yang mengandung arti pelajaran ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Nah, pendidikan IPS di Indonesia, ilmu pengetahuan sosial tidak hanya memberikan bekal pada peserta didik dalam pengetahuan sosial, melainkan agar peserta didik menjadi sumber daya manusia yang memiliki kepedulian sosial yang terampil dan intelek di Indonesia. Oleh karena itu, peserta didik harus benar-benar memahami pendidikan ilmu sosial yang diajarkan pada mereka. Nah, pendidikan ilmu pengetahuan sosial sangat penting untuk dipahami peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, serta agar peserta didik bisa menjadi warga negara yang cinta damai dan selalu menjaga kerukunan sosial. Namun pada kenyataannya, pendidikan ilmu pengetahuan sosial yang ada di Indonesia ini kurang sepenuhnya diperhatikan. Bahkan banyak pemikiran menyetujui bahwa mata pelajaran matematika lebih diutamakan dan mengesampingkan pendidikan ilmu pengetahuan sosialnya. Nah, selain daripada itu, ada beberapa faktor yang mengakibatkan minimnya peserta didik terhadap pendidikan IPS, antaranya metode pembelajaran yang monoton. Yang kedua, mata pelajaran IPS tidak diikutkan UN atau ujian negara atau ujian nasional. Yang ketiga, persepsi bahwa IPS tidak penting. Yang keempat, persepsi bahwa IPS ada di urutan yang kesekian dibandingkan pelajaran yang lain seperti IPA dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.